keluarga gue tuh bokap gue terutama kayak selalu nanamin mindset kalau misalkan Aji besok nggak ada, kamu bisa bertahan hidup nggak dengan uang yang nggak ada? Sedih ya. Sedih nggak? Jadi kayak iya, maksudnya the survival. Apa ya, mindsetnya tuh yes. ada. Jadi tuh apakah dengan fasilitas kita yang lengkap, apakah dengan akses kita yang cepat, informasi dan lain sebagainya itu kita bisa menjadi petarung yang hebat. Karena menurut gue juga sebenarnya petarung yang hebat itu nggak muncul dari lingkungan yang nyaman, nggak muncul dari kenyamanan. Iya, benar-benar harus kerja keras banget. Masalah kedua adalah pergaulan sebenarnya. Ada yang bilang, wah kalau kita bergaul tuh bergaul sama yang baik-baik aja. Ada yang bilang, oh kalau bergaul mah sama semua orang aja, terbuka gitu. Nah kalau menurut gue sebenarnya bukan membedakan sih, lebih ke Om Swastiastu. Halo semuanya, Rahayu teman-teman Hindu Channel. Kembali lagi dengan saya Dinda Sancita. Dan pada video kali ini saya kedatangan sahabat baik saya yang menjadi sumber inspirasi juga untuk memulai bisnis nih, karir di bidang bisnis. Mau tahu siapa? Langsung aja kita panggil kali ya. Bli Ida Bagus Prabawananda. Halo Bli. Halo Dinda. Om Swastiastu, Rahayu teman-teman sobat Hindu Channel. Apa kabar nih Bli? Baik. Astungkara tat astu. Astungkara. Dinda gimana? How's it going? Ya, so-so lah. So-so lah. Oke. Fun fact nih, Din. Dulu kita temen pasraman, Din ya. Iya. Dari kelas 1 SMA kita udah kenal. Iya, kita tuh udah kenal dari zaman SMA ya. Dari zaman SMA. Terus akhirnya kita main bareng sampai akhirnya. Sampai sekarang kita masih sering main bareng. Iya. Oke, jadi gimana nih Bli Ajus? Ajus aja kali ya, karena kita seumuran kan. Yes. Ajus, gimana sih? Tolong ceritain dong. Mungkin sekarang kesibukannya apa? Terus gimana kabarnya? Dan lagi ngerjain apa nih? Lagi sibuk apa? Kabarnya baik. Dan sekarang gua aja kali ya. Biar santai. Biar Jakarta banget nih. Santai aja. Oke, sekarang gua adalah seorang mahasiswa mau naik semester 4 berarti ya. Tahun kedua di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan gua accounting di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia. Dan sekarang memang di luar dari organisasi dan beberapa kepanitiaan di kampus yang sedang aku tekuni, aku juga sekarang sedang fokus ke karir aku di dunia bisnis. Oh, bisnis. Yes. Tadi ambilnya akuntansi. Yes, kenapa akuntansi. Ambil akuntansi? Kan bisnis ya, maksudnya biasanya orang yang bisnis tuh ke manajemen atau mungkin marketing gitu. Kenapa ambil akuntansi? Oke, sebenarnya di luar dari background keluarga aku yang memang kakak dan aji aku itu accounting ya sebenarnya. Iya. Aku juga sebenarnya dari SMP tuh udah suka baca buku yang berhubungan dengan financial literacy, dan kalau kamu tahu Rich Dad Poor Dad tuh yang ngajarin investasi kan saat itu. Nah memang beliau itu menyebutkan bahwa ilmu accounting itu adalah the language of business. Bahasa dari bisnis itu ilmu akuntansi sebenarnya. Dimana kita mengetahui seluruh informasi mengenai perusahaan itu dari menganalisa laporan keuangannya, seperti itu. Emang akuntansi ini sebagai core-nya gitu ya? Sebagai core-nya. Jadi mau manajer, mau direktur yang mengambil keputusan di perusahaan, mereka harus memiliki kemampuan menganalisa laporan keuangan ini. Tapi dengar-dengar, maksudnya ke depannya nih, kan dengar-dengar mau diambil alih lah sama AI, sama teknologi. Karena sekarang aja marketing aja udah digital, apa-apa udah digital. Terus mungkin ke depannya akuntan juga udah nggak dibutuhin nggak sih? Kayak bisa pakai sistem robotik atau sebagainya itu kan? Oke. Jadi gimana nih ke Interesting depannya? question sih ini. Ya, menarik banget nih. Oke, ini sebenarnya berdasarkan personal opinion aku juga ya. Memang aku setuju banget sekarang tuh di era transformasi digital itu udah banyak banget profesi yang udah tergantikan oleh artificial intelligence. Mungkin bahasanya teknologi aja kali ya biar gampang. Iya udah digital lah ya. Udah digital ya. Nah tenaga kerja yang memang nggak mampu untuk beradaptasi dan melek digital, mereka pasti kalah. Mereka pasti nggak bisa bersaing. Dan memang segala macam perusahaan tuh memang merequire tenaga kerjanya untuk melek teknologi, untuk bisa beradaptasi. Dan ngomongin AI ya, kalau misalkan AI itu berdasarkan juga riset dari Robert Dove kalau nggak salah. Sebenarnya artificial intelligence itu memiliki kekurangan, yaitu dia itu tidak memiliki kreativitas dan intellectual intelligence. Iya, tetap aja ya bukan manusia. Iya, betul. Nah, jadi justru sebenarnya kalau ngomongin profesi akuntan bakal hilang di masa depan, justru menurut aku juga ini malah menjadi sebuah peluang gitu loh, karena hadirnya sebuah teknologi gitu ya. Jadi
pekerjaan akuntan yang tadinya fokusnya hanya mencatat aja, itu bisa diselesaikan oleh artificial intelligence. Jadi akuntan itu bisa fokus pada hal yang lebih strategis dan krusial gitu ya. Justru kelebihannya malah lebih banyak peluang Iya, ya, lebih ternyata banyak peluang. enggak. Berarti ini teman-teman yang masih SMA mungkin ya, yang nggak tahu mau jurusan apa nih, akuntan tuh ternyata ke depannya peluangnya malah lebih besar. Dan sebenarnya kalau ngomongin akuntan agak luas banget sih, bidangnya luas banget. Dan ternyata itu juga tadi core kalau misalnya kalian mau bikin bisnis atau apa ya kan, karena we learn management, the financial thing and everything. Oke. Dan tadi lo mention kan lo bisnis. What are you doing with your business? Apa nih bidangnya? Sekarang ini memang aku kemarin kan di kuliah itu sedang fokusnya ke organisasi panitia ya. Aku memang semester 1 itu mau mencoba mendalami kayak dunia kuliah itu sebenarnya apa sih. Aku coba berbagai macam organisasi dan panitia. Di semester 4 ini aku udah nggak terlalu ngambil panitia organisasi, aku pengen lebih turn into the business gitu aja sih. Lebih terjun ke bisnis, dan bisnis yang aku tekunin ini memang udah kurang lebih setahun setengah aku melakukan riset, pengumpulan dokumen dan lain sebagainya. Aku sedang menekuni di dunia ekspor. Ekspor especially di produk-produk turunan kelapa sih. Tapi ekspor ini baru ataukah sebelumnya udah ada bisnis lain? Sebelumnya udah ada bisnis lain, dan itu nanti mungkin diceritain ya Din. Iya, nah mulainya itu dari kapan? Mulai bisnisnya? Mulai bisnis banget ya. Sebenarnya mulai bisnis itu dari kelas 1 SMA. Mulai banget. Cuman jiwa pedagang aku sebenarnya udah dari SD kelihatan. Ini cerita dikit ya, lucu-lucuan ya. Dulu waktu aku kelas 2 SD, aku tuh bikin pesawat-pesawatan dari kertas. Gue tuh bikin pesawat-pesawatan dari kertas. Dan gue jual ke teman-teman gue saat itu. Kan temen gue kalau misalkan main ke rumah gue tuh masih disuapin sama nyokapnya kan. Ini SD? Waktu SD. Dan waktu itu gue nawarin mau gak beli ini pesawat kertas 1.500. Gue tawarin ini ke nyokapnya juga, nyokap teman gue yang lagi nyuapin teman-teman gue. Dan mereka belinya 2.000, udah nggak apa-apa kembaliannya buat kamu deh, 5.000. Emang jiwa cuannya udah dari dulu ternyata ya. Cuman kalau misalkan the real bisnisnya itu memang dari kelas 1 SMA sih. 1 SMA. Boleh ceritain nggak dulu tuh, berarti kan lo mulai 1 SMA tuh terbilang cukup muda banget ya. Maksudnya untuk anak muda, anak SMA kelas 1 yang biasanya gua pun 1 SMA tuh cuma les sekolah dan nongkrong sana sini. Terus kayak lo udah ngejalanin bisnis di 1 SMA itu gimana? Maksudnya apakah support dari teman-teman mendukung, dari orang-orang terdekat seperti keluarga juga mendukung atau gimana? Mungkin dari motivasinya dulu. Iya, motivasinya juga gimana? Supportnya. Nah, mungkin untuk kenapa motivasi aku sebagai seorang pengusaha ya? Karena aku menganggap seorang pengusaha itu ialah seseorang yang bisa mentransformasikan idenya. Dia tuh pintar melihat peluang gitu loh. Jadi ada sesuatu yang tren di pasar, dia bisa take benefit dari itu melalui kreativitasnya. Jadi ada 3 kata kunci di sini ya. Pertama adalah opportunity, dia mampu melihat kesempatan, tren pasar itu apa. Kedua adalah kreativitas. Ketiga, transformasi, sehingga dari sebuah permasalahan atau tren pasar itu dia bisa mentransformasikannya menjadi produk atau jasa. Yang either memang memecahkan masalah customer atau memberikan want or need, memenuhi want or needs-nya gitu sih. Jadi kayak kreativitasnya itu benar-benar main ya jadi seorang pengusaha. Itu sih. Dan motivasi aku juga waktu itu ya benar-benar terjunnya itu ketika aku baca buku, dan salah satu quotes yang benar-benar akhirnya ngedorong gua banget nih Din ya. Aku labil. Santai aja. Ya. Dulu yang benar-benar motivasi adalah quotes Bob Sadino. Dia adalah tokoh role model gua dari SMP sebenarnya. Beliau itu mengatakan sekolah itu membuat kita belajar untuk tahu, untuk paham, untuk mengerti. Sedangkan sekolah jalanan dalam hal ini adalah practical experience ya. Itu mengajarkan kita untuk bisa. Ya, jadi ada perbedaan ya antara tahu dan bisa gitu. Berarti itu yang memotivasi. Yes, waktu itu. Terus gimana tuh awal-awal journey bisnisnya dan segala supportnya yang tadi udah gue mention? Sih. Sebenarnya kalau dari support mungkin ke orang tua dulu nih. Mungkin banyak juga teman-teman di rumah yang sobat-sobat generasi muda ya. Yang let's say orang tuanya nggak support gitu loh. Sama persis gue dulu juga nggak berarti nggak disupport. Sebenarnya lebih ke karena gue deketnya sama nyokap kan waktu itu. Nyokap memang waktu itu nggak support. Waktu itu gue nggak bokap agak lumayan sibuk lah ya. Ibaratnya gue selalu curhat apa-apa memang ke nyokap deketnya. Memang saat itu nyokap gue bener-bener nggak support. Dibilang, Ajus kalau mau bikin bisnis, bikin usaha,
Ajus lulus sekolah dulu, lulus kuliah dulu, udah dapat pekerjaan baru bisa sambil bisnis. Iya, maksudnya biar fokus ya. Kamu gimana kalau buka bisnis nggak punya pengalaman? Bisnis itu kompleks loh. Bisnis itu rumit, bisnis itu beresiko, bisnis itu butuh modal banyak dan lain sebagainya gitu. Jadi yang aku tangkap di sini mungkin nih teman-teman di rumah ini juga bisa menjadi pelajaran juga. Aku ngasih sedikit saran bahwa sebenarnya yang perlu kita tekuni ya di awal-awal kita ingin memulai karir apapun itu adalah mind kita atau pikiran kita. Mental model ya aku menyebutkannya. Jadi mental model itu sebenarnya mirip-mirip dengan mindset, adalah bagaimana penilaian kita, representasi penilaian kita atau keyakinan kita terhadap suatu hal itu bekerjanya bagaimana. Sebagai contoh nih Din, mungkin agak kompleks ya dengarnya. Misalkan aku mandang sebuah bisnis itu seperti apa, dengan kamu memandang sebuah bisnis itu seperti apa itu berbeda. Atau contoh lebih sederhana deh, aku mandang kamu tuh Dinda nih orangnya suka nongkrong nih, ngabisin waktu sama teman-temannya. Ada juga si B yang memandang, wah Dinda nih masih muda cuman networknya banyak ya. Dia itu dia tuh menjalin temennya banyak ya. Itu kan mental model, jadi penilaian terhadap suatu yang abstraksi. Dan penilaian tersebut didapat dari informasi sekitar yang terkombinasi dengan asumsi dan logika kita. Tadi nyokap aku nyebutin bahwa bisnis itu kompleks, bisnis itu beresiko, bisnis itu bla 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 bla. Itu dicerna dengan asumsi dan logika aku dan ibaratnya terjun kepada sebuah penilaian. Saat itu untungnya, walaupun aku mendapat informasi bahwa bisnis itu menyeramkan lah ibaratnya ya, yang aku cerna dan aku kombinasikan dengan logika dan asumsi aku itu adalah enggak, aku bisnis nggak seperti itu. Gitu. Intinya mulai aja dulu. Intinya mulai aja dulu dan ya ini pentingnya dari mental model sih. Jadi kita harus memiliki, ada perbedaan antara bisnis itu beresiko, bisnis itu beresiko loh Jus. Dengan resiko dan ketidakpastian dalam bisnis adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari, tapi bisa dikelola dan diminimalisir. Gitu. Itu perbedaan tuh. Yes. Berarti emang sebenarnya apa yang nyokap lo bilang, that's the theory. Emang orang-orang tahu lah bisnis tuh kompleks, bisnis tuh susah untuk dikelola dan lain-lain. Tapi intinya real businessman tuh kan pada bilang intinya mulai aja dulu, berani aja dulu. Iya, gitu. Dan akhirnya untung lo udah memberanikan diri, maksudnya punya that mental model yang berani dari dulu mulai bisnis dan buktinya. Tapi sebenarnya balik lagi ya kalau ngomongin mental model ya, sebenarnya nggak ada sebuah penilaian yang benar-benar mutlak benar. Apakah tepat atau kurang tepat? Berarti mental model it's like our perceptions our juga. Perception to something. Dan bisa mungkin perception itu mengarah kepada self confident. Kalau misalkan bisnis itu beresiko, bisnis itu kompleks, kalau itu malah mengarahkan kita kepada kekhawatiran, kecemasan, itu aku bisa bilang kurang tepat. Gitu. Jadi mengarahlah ke sesuatu yang menumbuhkan self confidence kita. Keren banget ya nih teman-teman. Terus ceritain dong Jus, kayak pas awal-awal tuh kan gak disupport, terus akhirnya lo udah bodo amat gue maju aja. Dan akhirnya lo udah dapet profit dong ya. Itu gimana? It was a really long storyline sih buat aku. Jujur deh agak panjang, cuman gue coba rangkum sesingkat mungkin. Gue bener-bener nggak tahu gue minatnya di bidang apa, gue nggak punya pengalaman bisnis, I had zero knowledge about business. Dan you were too young juga, SMA kelas 1. SMA kelas 1 gitu loh. SMA kelas 1 tahu apa sih gitu kan, pengalaman nggak ada, network nggak ada, nggak didukung orang tua. Waktu itu apa? Bisnisnya? Yang dikerjain? Saat itu memang balik lagi ke poin aku yang pertama, opportunity. Memang kalau bisa dibilang clothing brand saat itu udah lumayan viral. Clothing brand ya? Zaman-zaman kita SMA clothing brand tuh banyak tuh, kaos-kaos sablonan gitu kan? Aku ngeliat transisi itu lokal clothing brand tuh benar-benar marak-marak tuh di kelas 1 SMA sebenarnya. Aku ngeliat opportunity di situ. Cuman aku nggak punya pengalaman, nggak punya informasi, nggak punya knowledge, pengetahuan tentang industri tersebut. Terus? Yang aku lakukan saat itu, mau nyokap aku nggak dukung, mau aku nggak ada modal, aku cari mentor. Saat itu aku nyari mentornya itu adalah temen aku sendiri, kenalan gue sendiri. Dia itu memang 2 tahun lebih muda di bawah gue. Yes, gue nanya-nanya ke dia gitu. Even lebih muda? Tapi he's a mentor? He's a mentor. Siapapun bisa jadi mentor kita ya dalam kehidupan sebenarnya. Intinya berani. Gue datengin ke rumah dia, gue ajak dia, gue traktir dia kopi lah, gue traktir dia macam-macam. Dan dia
kasih gue informasi-informasi terkait dengan industri tersebut tuh, clothing brand, sablonnya gimana, jenis sablonnya, kualitas baju seperti apa, vendor-vendornya. Ada beberapa informasi yang memang nggak bisa kita dapetin di Google. Maka dari itu penting banget kita punya mentor karena ilmunya itu, ilmu yang nggak bisa. The power of mentor sama network ya. Network, yes. Iya. Berarti nggak salah dong gue waktu itu nongkrong-nongkrong. Karena gue juga nyari network tahu, yes, betul. ya kan? Berarti sampai akhirnya clothing brand itu rame banget nggak? Sampai bikin offline store nggak atau gimana? Sebenarnya gua itu ada dua clothing brand yang benar-benar awal yang gua ngerasa kayak pelajaran banget lah buat diri gua adalah gua terlalu cepet milih partner. Partner itu dalam bisnis adalah hal yang paling krusial sih menurut gua. Kalau kita milih dari partner aja udah salah, itu otomatis ya susah lah gitu loh manajemen sebuah bisnisnya itu. Waktu itu memang gue milih partner yang sekedar biar nemenin gue aja gitu loh, biar kayak oke, kita buka bisnis bareng. Di awal-awal sangat semangat dia, dan ini juga gue analisa juga beberapa bisnis gue tuh permasalahannya selalu internal, partner. Mereka semangatnya di awal, di tengah-tengah tuh dia performanya menurun banget kok, nggak semangat, nggak antusias, dan ya gitulah tahu ya. Dan waktu itu partner gue itu bener-bener di mana-mana kan kalau misalkan kita buka bisnis, ini juga saran buat teman-teman, jangan terlalu fokus ke uang dulu. I know bisnis itu memang generate profit, cuman pikirkan hal yang lebih fundamental lainnya loh. Waktu itu partner gue mikir kayak, kita belum mulai ini belum mulai loh Din. Dia mikir kayak, Jus, pokoknya nanti kalau untung profit bagi 2 ya, lo 50. Udah ngomong gitu, kerja aja belum gitu. Udah ke profit ya. Udah ke profit. Nah, ini buat teman-teman di rumah juga, ketika kita ngomongin open business, kita fokus juga kepada meningkatkan worth diri kita, value kita. Skill negosiasi, skill marketing, leadership, dan lain sebagainya itu perlu dikembangkan gitu. Ketika kita ngomongin bisnis itu bukan hanya generate money gitu loh, tapi kita juga meningkatkan value diri kita. Iya. Apalagi kan ya konsistensi, komitmen gitu kan. Oh ya, itu kan milih partner bisnis suka nggak bener nih. Milih partner pasangan hidup bener nggak kira-kira? udah bener belum? Asungkara lah ya. Oke, berarti emang keren banget ya Ajis ini. Nih Jis, ngomong-ngomong sebagai sama-sama pemuda nih ya kan. Maksudnya gue ngeliat ya keresahan di zaman kita nih. Menurut lu gimana sih most of the struggle yang dialami teman-teman nih sepantaran kita about their career journey ke depannya, terus education-nya juga, dan self-development. Kayaknya gue rasa sih agak kurang ya di zaman kita. Dan menurut lu gimana? Oke. Sebenarnya kalau kita ngomongin permasalahan yang sering muncul di era sekarang ya, itu aku merangkumnya mungkin ini yang berdasarkan personal opinion aku yang aku lihat juga teman-teman di sekitar aku, itu adalah kemajuan digitalisasi itu, kemajuan teknologi itu tidak diiringi dengan kemajuan karakternya. Nah, yes. Banyak yang bilang, wah di zaman dahulu itu kakek nenek kita, ayah kita tuh nggak dapat akses informasi yang cepat, nggak dapat administrasi ribet, harus datang ke kantor dan sebagainya. Sekarang dipermudah segala macam. Cuman in fact nyatanya adalah most of generasi muda kita itu banyak yang masih menyia-nyiakannya, yang artinya jiwa petarungnya itu lemah gitu ya. Karena mungkin udah terlalu digampangin gitu. Jadi kayak gampang apa-apa Google. Yes, exactly. Iya kan. Nah, jadi tuh memang aku memang bokap gue nih, bokap gue itu memang dari gue kecil banget ditanemin prinsip, walaupun memang ibaratnya keluarga gue cukup lah ya. Cuman keluarga gue tuh bokap gue terutama kayak selalu nanemin mindset kalau misalkan Aji besok nggak ada, kamu bisa bertahan hidup nggak dengan uang yang nggak ada. Sedih ya. Sedih gak? Jadi kayak maksudnya the survival mindsetnya tuh ada. Jadi tuh apakah dengan fasilitas kita yang lengkap, apakah dengan akses kita yang cepat, informasi dan lain sebagainya itu kita bisa menjadi petarung yang hebat. Karena menurut gue juga sebenarnya petarung yang hebat itu nggak muncul dari lingkungan yang nyaman, nggak muncul dari kenyamanan. Bener-bener harus kerja keras banget ya. Iya. Bener sih, gue ngerasain kayak pas lagi ngerasain struggle nih, ya kan kalau lagi susah, lagi ngerasain struggle tuh kayak mau nggak mau survival mode lu tuh kayak nyala gitu nggak sih, kayak aduh gue harus gimana nih gitu kan. Makanya kalau misalnya nyaman-nyaman aja tuh jadi nggak belajar untuk bisa kayak survive dari apapun itu. Betul. Dan
ya benar sih, pemimpin-pemimpin hebat dan lain sebagainya itu muncul dan lahir dari lingkungan yang tidak nyaman gitu, lingkungan yang struggle. Mereka benar-benar bekerja keras gitu. Gitu sih. Dan itu baru masalah pertama kan tadi nanya kan masalah. Baru digitalisasi. Efek negatif dari digitalisasi. Terus menurut gua juga ya, masalah kedua itu adalah yang berhubungan dengan masih mencangkup digitalisasi ya sebenarnya ya. Salah satu hal atau kunci key point-nya itu adalah ketika kita ngomong digitalisasi tuh anak muda tuh mudah terdistraksi juga sebenarnya dengan segala macam banyak informasi, lot of information dan lain sebagainya. Gue ngerasain lagi. Sehingga kita juga mungkin ada dampak negatif tertentu dari sosial media misalkan or Netflix dan lain sebagainya menyebabkan anak muda tuh kecanduan gitu loh. Yang terjadi memang kenapa anak muda tuh susah nge-develop dirinya mereka, karena mereka tuh nggak bisa fokus, ability of focus mereka tuh kurang banget, minim banget, mudah terdistraksi gitu loh. Mereka melatih pikiran mereka selama bertahun-tahun tuh untuk mudah terdistraksi terhadap sosial media dan lain sebagainya. Padahal sosial media kalau dimanfaatkan dengan benar itu bisa benar-benar profitable banget lah ya, benar-benar ningkatin value kita. Cuman sayangnya anak muda malah menggunakan sosial media untuk menghabiskan waktu yang inilah ya. Nah itu gimana tuh Jus? Kayak gimana kita memanfaatkan social media or teknologi di zaman sekarang ini, digital era ini dengan sebaik mungkin. Menurut lo gimana? Nah yang pastinya kita harus tahu dulu purpose kita loh, apa yang kita mau sell, apa yang mau kita jual tuh kita udah harus mengetahui di awal gitu loh. Dan sebenarnya peluang di digitalisasi itu banyak banget ya kalau kita ngomong ya. Dan benar-benar segala macam akses informasi kan mudah banget ya sekarang didapat ya. Kalau kita mau jadi apapun itu pasti ada pasarnya, pasti ada pasarnya, nggak mungkin nggak ada pasarnya, karena digitalisasi itu mengenerate atau membuka kesempatan yang hampir sama kepada semua orang, hampir sama ya. Ini tergantung kepada seberapa besar kita ingin belajar dan seberapa niat gitu loh, itu sih. Kalau ngomongin digitalisasi dan ngomongin masalah kedua dulu mungkin. Oke. Mungkin aku yang cukup krusial juga nih, masalah kedua adalah pergaulan sebenarnya. Ada yang bilang, wah kalau kita bergaul sama yang baik-baik aja. Ada yang bilang, oh kalau bergaul mah sama semua orang aja, terbuka gitu. Nah kalau menurut gue sebenarnya bukan membedakan sih, lebih ke gue open, gue bener-bener main sama bahkan yang nakal-nakal pun yang lah ya, gitu. Gue main juga, semua gue main sebenarnya. Cuman gue mengelilingi diri gue dengan orang-orang yang punya vision. Gue mengelilingi dengan orang-orang yang rajin, dengan orang-orang yang pingin memanfaatkan masa hidupnya untuk berkembang. Biar balance lah ya. Gue tetap main sama mereka yang nakal, gue tetap main. Cuman gue circle terdekat gue adalah gue usahakan ke orang-orang yang memberikan value ke hidup gue gitu sih. Nah yang terjadi di anak muda sekarang, mereka terlalu terjerumus juga ke pergaulan yang kurang baik ya, sorry to say. Mereka lah ya. Gitu. Banyak yang agak belok lah ya, karena mereka mungkin ngerasa terlalu nyaman gitu kan. Ya padahal nyatanya yang nyaman itu nggak selamanya memberikan kenyamanan. Karena saya sudah merasakannya, jadi aduh. Yes, anak muda itu harus pintar-pintar milih pergaulan, karena dimulai dari sekarang sih kita. Bener. Networknya. Intinya dari kita sendiri sih. Dari kita untuk kita. Dari kita untuk kita, betul. Betul. Nah, terus apa lagi nih menurut lo? Yang terakhir nih, yang gue rasa kalau misalkan anak muda ngomongin bisnis ya, Dinnya, itu adalah sebenarnya ada perbedaan antara gue nggak tahu interest gue apa nih, gue mau nyoba-nyoba lah interest nyari nyoba ini, nyoba itu. Cuman ada juga perbedaan antara itu dan terlalu mudah untuk mengganti-ganti fokus gitu loh. Ngerti gak? Kesalahan gue saat itu waktu gue awal-awal rintis bisnis tuh gue nggak bisa benar-benar fokus ke satu hal. Yang mana misalkan gue fokus ke clothing, kalau misalkan gue benar-benar fokus ke clothing brand sampai hingga saat ini mungkin udah develop banget ya. Cuman saat itu gue melihat opportunity bisnis yang lebih wow, gue berpindah. Terus gue ngeliat yang lebih wow lagi, gue berpindah lagi. Intinya terdistraksi ya tadi yang lo bilang. Ya, jadi mending kita bener-bener riset dengan dalam di awal-awal. Kita tekunin dan kita kira-kira kita suka nggak terhadap bidang ini. Know your passion lah ya. Dan kita bener-bener lihat lah demand-nya gimana dan di pasar dan lain sebagainya. Dan kita bener-bener fokusin hal tersebut. Jangan mudah-mudah terganti ya ibaratnya. Suka ini keganti, terus ada opportunity yang lain ganti lagi gitu. Intinya tuh kayak fokus jalanin dulu satu.
sama kayak nyari pacar. Jangan lo udah deketin ini, lo deketin lagi lah. Jangan, satu dulu. Kalau satu nih udah oke, ntar bisa kok. Bisa apa? Bisa satu ini sampai ke jenjang yang lebih serius gitu kan. Apalagi nih Jus? Konsisten is the key sih. Konsisten dan fokus kepada satu hal aja. Terus menurut lu nih Jus, peluang di era yang sekarang ini ya, di era digitalisasi, peluang dan skill sebagai businessman itu menurut lo yang paling dibutuhin tuh apa sih? I see. Sebenarnya sebelum gue ngomongin skill, sebenarnya ada suatu acuan juga di dalam kita mengerti, memahami yang namanya konsep Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Kan masing-masing dewa itu memiliki saktinya kan. Saktinya Dewa Brahma siapa? Itu Dewi Saraswati. Dewi Saraswati. Saktinya Dewa Wisnu. Oke, Dewi Laksmi. Dan Dewi saktinya Laksmi. Dewa Siwa adalah Dewi Durga. Gitu. Nah, sini sebenarnya ada korelasinya loh Din dengan apa ya, kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Saktinya Dewa Brahma itu, Brahma kan menciptakan. Let's think about create something value. Untuk menciptakan sesuatu yang valuable, kita memerlukan ilmu pengetahuan. Brahma dan Dewi Saraswati. Oh my God. Untuk memelihara, memaintain, ini Dewa Wisnu ya. Untuk memelihara dan maintain, kita memerlukan kebijaksanaan, kemakmuran. Dewi Laksmi. Untuk apa ya, ibaratnya mengevaluasi diri kita, mendaur ulang yang kurang baik, kita membutuhkan Dewi Durga. Introspeksi, untuk berkembang ya ibaratnya. Kita butuh introspeksi, mendaur ulang sifat yang kurang baik. Nah, ini sebenarnya acuan dari setiap karir yang mau teman-teman Hindu dalami ya, mau bisnis, mau jadi atlet lah. Apapun sebenarnya itu konsepnya ini gitu loh. Kita menciptakan, kita perlu ilmu pengetahuan. Nah, ini sebenarnya relate lagi ke konsep Syaktinya ya. Jadi Syakti itu terdiri dari 3, Icha Syakti, Jnana Syakti, dan Kriya Syakti. Icha Syakti itu is about kita itu memiliki willing power yang kuat, burning desire, niat yang benar-benar berapi-api, bukan niat sekedar niat aja, niat kita harus benar-benar berapi-api, burning desire, itu apa? Burning desire to your goals lah ya. Yes, benar-benar semangat yang berapi-api, semangat yang wah menggebu-gebu lah gitu. Itu Icha Syakti. Jnana Syakti itu adalah kita memperkuat itu dengan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu benar-benar kita dalami. Misalkan kita mau fokus ke, let's say aku ekspor, aku benar-benar cari informasi, cari mentor, cari ilmu pengetahuan, dan benar-benar terjun di lapangan. Riset. Yes, riset benar-benar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut. Jadi apa ya, kekuatan burning desire kita atau semangat kita yang berapi-api juga harus didukung dengan ilmu pengetahuan yang kuat. Dari ilmu pengetahuan yang kuat tersebut muncullah Kriya Syakti, take action. Jadi kita udah action. Ya. Jadi kuncinya tuh sebenarnya kalau kita mau mencapai sesuatu, kita punya semangat yang berapi-api, burning desire, ditambah dengan ilmu pengetahuan, ditambah dengan kegigihan. Ulet gitu loh. Kita benar-benar konsisten. Baru deh mencapai goals-nya. Ini sebenarnya sangat relate dengan video gitu. Sangat berkorelasi gitu loh. Konsep Trimurti ini udah ngomongin skill yang diperlukan, wah banyak banget sih. Cuman ya, kalau aku bisa merangkup ya skill-skill yang sangat krusial saat ini tuh sebenarnya leadership, managerial, dan communication sebenarnya. Ada 3 tuh. Sebenarnya itu banyak lagi turunannya kalau kita turunannya banyak banget kalau udah ngomongin komunikasi, skill negosiasi dan lain sebagainya gitu loh. Kalau kita ngomongin apa leadership, ya gimana cara maintain tim dan lain sebagainya itu sih. Dan untuk apa nih kata-kata terakhir mungkin ya, as a businessman yang sedang merintis, ya kan, boleh dong tolong kasih apa ya, personal advice atau suggestions bagi anak muda atau teman-teman kita yang baru mau terjun atau udah tertarik nih di dunia bisnis. I see. Sebagai pemula. Dari berdasarkan pengalaman aku juga ya, dan merangkum
apa yang sudah kita discuss tadi juga. Pertama itu miliki mental model yang tepat sih. Pandangan kita terhadap sesuatu, keyakinan kita terhadap sesuatu tuh bagaimana itu bisa mengarah kepada self confident, diri kita tuh percaya diri. Dan ya kalau diri kita percaya kita bisa, kita pasti bisa gitu loh. Kalau kita percaya diri kita tidak bisa, ya udah nggak pasti bisa gitu loh. Jadi mental model ya. Mental model. Jadi pandangan kita terhadap bagaimana suatu hal bekerja tuh harus tepat gitu loh. Kedua itu adalah fokus terhadap pengembangan value terlebih dahulu. Jangan ketika awal mula bisnis atau apapun fokus ke generate money, jangan. Fokus untuk ningkatin value, ningkatin worth di dalam diri. Kita kembangin skill-skill yang diperlukan. Kita fokus untuk ningkatin worth gitu. Jadi ini ada satu quotes menarik sih teman-teman. Kalau kita fokus untuk mengejar kupu-kupu, kupu-kupu itu akan kabur. Instead, kita buat taman, kita bangun taman yang menumbuhkan bunga-bunga cantik dengan nektar sehingga itu kupu-kupunya yang datang. Oh iya. Gitu. Kita jangan mengejar uang, tapi kita benar-benar tingkatin value kita, worth kita sehingga uang lah yang opportunity lah yang datang kepada diri kita. Gitu. Terus juga yang tadi aku udah bilang tuh the power of grit atau kegigihan. Jadi untuk mencapai sesuatu hal itu agak sulit sih. Menurut aku tuh perlu suatu burning desire, semangat yang berapi-api dan kegigihan itu. Kuncinya ada di kegigihan ya. Jadi seorang tuh bisa semangat berapi-api hanya di awal cuman nggak gigih gitu loh. Ibaratnya lari maraton ya. Ini konsep tuh nggak? Life is not about sprint, life is about marathon gitu. Orang yang sprint itu kan mereka menggebu-gebu di awal karena mereka pengen cepat goals sehingga mereka capek hanya dalam 100 meter, 200 meter. Orang yang lari maraton bisa 10 kilo, cuman mereka maintain energinya, maintain moodnya, konsistensi ya kan, maintain moodnya terpenting, mood, emosinya dan lain sebagainya sehingga benar-benar bisa sampai goals tersebut. Oke. Apalagi ya? Berarti wah keren banget kan sumber kita pada kali ini. Emang Beli Ajus nih apa ya, teman baik saya emang juga jadi inspirasi gitu, my role model. Dan teman-teman Hindu Channel mungkin itu saja untuk video kali ini. Pokoknya untuk teman-teman yang mau terjun di dunia bisnis, tadi kata Beli Ajus kan yang pertama tuh yang penting mental modelnya. Jangan ngerasa lo nggak bisa, jangan mikirnya udah jelek duluan. Intinya dicoba aja dulu, berani aja dulu, terus fokus untuk apa yang mau dikerjain. Intinya cari opportunity itu ya. And then when you find the opportunity, ya udah riset, terus abis itu fokus ke goalsnya. Dan terakhir tadi apa? Pokoknya life is not about the sprint. Life is not about the sprint. Life is marathon. Oke. Thank you Beli Ajus untuk mau sharing-sharing di Hindu Channel. Dan oke teman-teman Hindu Channel, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman kalian semua. Thank you dan Om Santi Santi Santi.